Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, semoga antum senantiasa dalam perlindungan Allah. Ustaz, Amin, ya. saya izin bertanya. Ada seorang suami yang mempunyai saudara perempuan 3 orang, Ustaz. Semua sudah berkeluarga kecuali adik perempuan yang paling kecil belum menikah, Ustaz. Dan sedang berkuliah, sudah usia 27 tahun. Nah, Kemudian nafkah, pembantu, biaya lain-lain sudah ditanggung kakak-kakaknya yang sudah menikah, Ustaz. Kemudian adiknya pun mandiri kemana-mana sendiri bisa berkendara. yang sedang kuliah ini ya. Nah, Ustaz. Kemudian suami ini sudah tidak mempunyai ibu, yakni meninggal dunia, Ustaz. Namun masih mempunyai mertua atau ibu dari sang istri, Ustaz. Posisinya ibu si istri ini hidup sendirian dan tempat tinggalnya agak jauh dari mereka. Beliau pun sudah usia 63 tahun, Ustaz. Nah, kemudian si istri ini kasihan kepada ibunya, pengennya mereka pindah ke tempat si ibu, ke tempat mereka untuk si ibu mertua tadi, Ustaz, untuk menjaga dan menemaninya. Namun kakak-kakak perempuan suami kurang setuju karena adik perempuan yang belum menikah itu tidak ada yang jaga, Ustaz. Tapi jika si ibu dibawa ke rumah mereka pun mereka tidak memungkinkan. Nah, kemudian bagaimana sikap suami seharusnya, Ustaz? Apakah bisa pindah menjaga mertuanya bersama sang istri atau harus tetap di rumah menjaga adiknya yang belum menikah, Ustaz? Suami ini menjadi wali adiknya. Mungkin beliau ini bertanya, apakah suami ini menjadi wali adiknya gitu, Ustaz? Kemudian apakah harus satu rumah atau bisa beda rumah dengan syarat, Ustaz? Ya, itu yang mertua itu kan perempuan ya. Nah, Ustaz, Nah, ya berarti kan tidak ada masalah sebenarnya. Karena dia adik suami itu kan perempuan semua. Jadi kalaupun jadi satu di rumah tidak harus menjaga hijab dan semisal, tidak ada kesulitan. Maka kalau memungkinkan untuk kebaikan dua-duanya berjalan kumpul semua dalam satu rumah dan itu tidak masalah, insya Allah itu lebih utama ya. Jadi supaya dua-duanya bisa mendapatkan kebaikan, mertua perempuan bisa hidup bersama dan juga bisa saling bantu-membantu dalam sebuah keluarga. Cuman tadi ada yang tidak setuju dari kakak-kakaknya suami atau adik-adik suaminya ya. Wallahu alam serumah atau tidaknya. Yang jelas hal seperti ini silahkan mana yang maslahat ya bisa dipertimbangkan, namun yang jelas tidak boleh ada bertentangan dengan syariat di situ. Misalnya adanya ikhtilat campur baur laki perempuan yang memang bukan mahram. Tapi kalau kasus tadi kan tidak ada ikhtilat ya, kecuali mungkin kalau yang sudah berkeluarga tadi mungkin satu rumah juga ada keluarga laki-laki, makin akan menimbulkan problem begitu. Ketika dalam satu rumah ada yang bukan mahram akan kesulitan ketika pergaulan sehari-hari di rumahnya. Yang jelas hal itu silahkan dipertimbangkan mana yang terbaik ya. Dalam hal itu tidak ada selama tidak bertentangan dengan syariat. Demikian. Nah, mungkin bisa dimusyawarahkan nantinya, Ustaz, gitu. Kemudian mungkin masalah wali apa yang dipertanyakan tadi? Nah, dari suami ini apakah Wali bagi adiknya? Bagi adiknya. Baik, jadi perhatikan kaidahnya dalam masalah perwalian, wali itu adalah terhadap perempuan ini siapa yang paling terdekat. Maka yang paling pertama bapaknya, yang kedua kakeknya. Kalau tidak ada bapak, kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakek, maka yang ketiga adalah anaknya kalau punya anak. Kalau tidak punya anak karena masih gadis barangkali, maka yang menjadi wali adalah saudara yang seibu sebapaknya dari si perempuan. Kalau tidak ada pula, maka pamannya dari pihak bapaknya. Nah, jadi perhatikan bedanya, paman itu yang diutamakan dari pihak siapa? Bapak, bukan dari pihak ibu. Begitu, dari pihak ibu bukan, tapi dari pihak bapak. Maka dalam Islam nasab, jalur nasab itu dekat itu bapak dulu yang didahulukan. Nah, demikian urutannya, dan insya Allah mungkin kalau tidak ada pula wali misalnya barangkali ya berarti wali hakim. Gitu. Cuman posisi tadi kakak ya jelas jadi wali karena sudah tidak punya orang tua kan. Maka yang paling dekat, dan karena dia masih gadis, kakak yang paling berhak. Kalau kakaknya ada dua, kakak ada adik kakak, maka yang tua yang diutamakan sebagai penghormatan. Ya, demikian. Paman pun kalau pamannya sama, maka yang paling tua yang diutamakan. Nah, Barakallahu khairan atas waktunya, Ustaz.